Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilita Trihardani dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menceritakan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran. Dahulu kala, berdirinya kerajaan Sunda yang bernama Kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1130 Masehi, Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu terakhir di Jawa. Pajajaran didirikan oleh orang-orang dari etnis Sunda. Kerajaan ini bukanlah kerajaan kecil dan lemah. Dalam riwayatnya diceritakan bahwa Kerajaan Singasari dan Majapahit yang menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara bahkan tidak mampu untuk menaklukkannya. Luas kerajaan Pajajaran hanya sepertiga atau 1/8 Pulau Jawa. Berbagai wilayah yang mencakup Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Cimanuk, dan Sungai Cimanuk. Sejarah Kerajaan Pajajaran tidak dapat terlepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda dan Galuh, serta Kawali. Hal ini disebabkan pemerintahan Kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Menurut Prasasti Sang Hyang Tapak, Raja Srijaya Bupati mendirikan sebuah kerajaan pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Setelah Srijaya Bupati, tahta kemudian jatuh ke tangan Dahyang Niskalawastu Kancana dengan pusat kerajaan berada di Kawari. Pada 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali untuk menerima tahta Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Periode terakhir Kerajaan Sunda dan Galuh ini kemudian dikenal sebagai periode Kerajaan Pajajaran dengan pusat pemerintahan kembali ke Pakuan Pajajaran. Raja-raja Kerajaan Pajajaran. Raja-raja yang tercatat pernah memimpin Kerajaan Pajajaran yaitu yang bertahan di Pakuan adalah Sri Baduga Maharaja, 2 Surawisesa, 3 Ratu Dewata, 4 Ratu Sakti, dan yang meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf yaitu Ratu Nilakendra, dan yang mentahkan dari Pandeglang yaitu Raga Mulia. Masa keemasan Kerajaan Pajajaran dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintahkan antara 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan dalam keadaan teratur dan tentram. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menjadi raja adalah membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Prabu Siliwangi sempat tidak sangat senang dengan hubungan Cirebon dan Demak yang terlalu akrab, tetapi perselisihan mereka tidak berkembang ke arah ketegangan. Menurut sumber Portugis, Kerajaan Pajajaran diperkirakan memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah. Prabu Siliwangi begitu mencurahkan perhatian pada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan, dan menyusun formasi tempur di darat. Tetapi angkatan laut terbilang lemah. Kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana dari Pakuan ke Surasoan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf.
Batu berukuran 200 kali 160 kali 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Hal ini juga menandai bahwa Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Pajajaran yang sah karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak karena menetap tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy. Jejak kerajaan Pajajaran dapat diketahui dari berbagai sumber sejarah seperti naskah kuno, Babad Pajajaran, Carita Parayangan, dan Carita Warungaguru, dan prasasti Batu Tulis, Prasasti Sang Hyang Tapak, dan Prasasti Kawali. Peninggalan kerajaan Pajajaran yaitu Babad Pajajaran, Carita Parayangan, Carita Warungaguru, Prasasti Batu Tulis Bogor, Prasasti Sang Hyang Tapak Sukabumi, Prasasti Kawali Ciamis, Tugu Perjanjian Portugis, dan Taman Pemburuan sekarang menjadi Kebun Raya Bogor. Sekian, terima kasih.